Halo teman-teman, pernah mendengar semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia? Pasti pernah kan? Nah, kalau mau tahu lebih lanjutnya, yuk kita saksikan video yang satu ini. Check it out! Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana konsep tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Monsinyur Sugio Pranoto pada saat itu hidup dan berkarya di tengah lahirnya generasi pertama keluarga Katolik yang ada di Indonesia. Kala itu, masyarakat sedang berada dalam situasi memperjuangkan kemerdekaan. Sebagian dari masyarakat Indonesia, umat Katolik diajak ikut untuk meneguhkan dan ikut memperjuangkan dalam keterlibatannya dalam memperjuangkan bangsa. Nah, Monsinyur Sugio Pranoto itu sendiri melontarkan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Beliau sebenarnya menegaskan kata itu untuk dalam hal konteks penjajahan di mana kita umatnya untuk bisa memperjuangkan semangat nasionalisme. Dan hal ini dapat dilihat dari surat gembala ulang tahun ke-12 tahun Tabisan Uskup Monsinyur Sugio Pranoto pada tanggal 9 Februari 1953. Kata-katanya demikian. Jika kita benar-benar Katolik sejati, sekaligus kita juga patriot sejati. Semestinya kita adalah 100% patriot karena kita adalah 100% Katolik. Melalui ungkapan ini, kita diajak dan umat Katolik khususnya diajak untuk berani mengintegrasikan di mana kekatolikan dan juga nasionalisme. Monsinyur Sugio Pranoto mengajak orang Katolik untuk tidak hanya sekedar devotif atau devosi saja di seputar liturgi, tetapi juga melainkan harus terlibat di tengah masyarakat. Dan ada landasan moral, sosial, dan teologis bagi pengintegrasian 100% Katolik, 100% Indonesia. Landasan moral sosial dan teologis bagi pengintegrasian 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam surat Gembala Prapaskah pada tanggal 6 Februari 1956, Monsinyur Sugio menegaskan bahwa bukankah menurut perintah keempat dari ke-10 perintah Allah, sebagaimana ada juga dalam katekismus, kita wajib mencintai gereja yang kudus, juga kita wajib mencintai negara dengan seluruh hati kita. Dalam kitab suci juga dikatakan bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Menurut Kardinal Ignatius Suaryo, 100% Katolik dan 100% Indonesia idealnya adalah warga negara Indonesia yang beragama Katolik justru karena dengan imannya mau melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat Indonesia, terkhususnya mereka yang kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Pernyataan ini kita bisa bandingkan dengan Gaudium et Spes 1 dan Injil Matius bab 25 ayat 40. Sikap yang ideal itu harus kita usahakan secara bersama atau secara pribadi dalam segala jenjang. Kita mesti membangun kerjasama dengan semua pihak yang berkehendak baik, mau mewujudkan masyarakat manusia yang bermartabat, adil, dan sejahtera bersama. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh konkret peranan gereja di Indonesia, khususnya yang terjadi di masyarakat Flores. Peran gereja yang pertama, gereja hadir untuk mengatasi konflik. Untuk mengatasi konflik yang ada di Flores, pendekatan yang digunakan selama ini yakni dengan memanfaatkan modal kultural dan modal sosial yang ada dalam masyarakat seperti sistem kekerabatan, kesamaan bahasa, rasa senasib, dan sepenanggungan
nasionalisme regional, dan norma-norma adat. Selain itu, demi merumuskan wawasan interkulturalitas di antara masyarakat Flores, gereja hadir sebagai mediator untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, contoh konkret peranan gereja yaitu mengatasi krisis kemanusiaan. Upaya gereja untuk memerangi perdagangan manusia melalui wadah tim relawan untuk kemanusiaan Flores yang diprakarsai oleh biarawan SVD dan SSPS dan Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation yang diprakarsai oleh OFM, SVD, SSPS, dan Imam Diocesan se-Indonesia. Selain itu, terdapat juga LSM yang beranggotakan kaum awam Katolik. Selain itu, diadakan juga seminar dan lokakarya lintas agama untuk menjadikan perdagangan manusia sebagai persoalan bersama. Hal seperti ini sangat mudah digelar karena secara sosiologis masyarakat Flores memikirkan sistem kekerabatan yang cukup kokoh. Karena alasan seperti itulah maka tingkat toleransi di wilayah Flores terbilang cukup baik dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Mengenai hal ini, pemerintah di daerah lain mestinya memanfaatkan modal sosial dan modal kultural di daerahnya untuk mengatasi aneka konflik dan krisis kemanusiaan yang akhir-akhir ini semakin masif terjadi. Semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia di zaman sekarang bisa kita maknai secara luas. Sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Katolik, kita diajak untuk berjalan bersama dan terlibat secara penuh dalam membangun Indonesia dan bersatu dalam keragaman. Kalau tadi kita mendengar bahwa semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia muncul dalam konteks memperjuangkan Indonesia, maka saat ini pun kita juga yang adalah 100% Katolik, 100% Indonesia akan terus berjuang dan berusaha untuk mengambil peran gereja dalam menghadapi segala bentuk krisis yang ada. Perbedaan tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersatu. Mari kita berjuang bersama untuk gereja dan negara yang lebih baik. See you!